Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sosialila. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Reguler Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang pelajaran Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Ulumul Quran. Pengertian ulumul merupakan bentuk jamak dari kata ilmu. Ilmu di sini mendefinisikan dari Abu Syahab, yang dimana ilmu adalah jumlah materi pembahasan yang dibatasi suatu tema atau tujuan. Dan Al-Quran adalah kalam Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Adapun pengertian ulumul Quran menurut Abu Syahab adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses turunnya Al-Quran, penulisan, penafsiran, nasikh dan mansukh, dan lain sebagainya. Adapun pokok pembahasan ulumul Quran, yang pertama ada adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu yang menerangkan aturan pembacaan Al-Quran. Yang kedua, ilmu tajwid, yaitu ilmu yang menerangkan Al-Quran, pembacaan Al-Quran, tempat mulai dan waqaf. Adapun sejarah pengembangan ulumul Quran, pada masa Nabi Muhammad SAW, segala masalah selalu dikembalikan kepada Nabi. Setelah beliau wafat, kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khalifah Al-Rashidin, dan mulailah muncul ilmu-ilmu Al-Quran. Penulisan Al-Quran yang dipelopori oleh Utsman bin Affan, karena menulis posisi Utsman sebagai pemerintis awal ilmu Al-Quran, sehingga namanya tetap diabadikan dengan Rams Utsmani. Materi yang kedua yaitu Nuzulul Quran. Pengertian Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Proses ini terjadi pada tahun 610 Masehi di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan, saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Kedua adalah proses turunnya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Yang kedua, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang ketiga, dari Baitul Izzah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, periode turunnya Al-Quran ada dua, yaitu periode yang pertama periode Mekah. Periode Mekah adalah periode yang dimana Nabi Muhammad bermukim ke Mekah pada tahun 610 sampai 622 Masehi. Pada masa itu kemudian disebut dengan ayat-ayat Makkiyah yang berjumlah 4.720 ayat dan terdiri dari 89 surat. Yang kedua adalah periode Madinah. Periode Madinah adalah periode yang terjadi pada masa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah pada tahun 622 sampai 632 Masehi. Ayat-ayat yang turun dalam periode ini kemudian dinamakan ayat-ayat Madaniyah, meliputi 1.510 ayat dan mencakup 25 surat. Yang keempat adalah keutamaan Nuzulul Quran, yaitu malam yang baik dari 1000 bulan. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam atau sholat sunnah di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampunilah
baginya semua dosa yang terdahulu. Yang kedua adalah malam penuh kemuliaan, di mana para malaikat Jibril dan para malaikat turun ke bumi. Yang ketiga, malam keselamatan dan malam kesejahteraan. Selanjutnya materi ketiga yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul menurut bahasa asbabun nuzul berasal dari dua kata, yaitu asbabun dan nuzul. Asbabun yang artinya sebab atau karena, sedangkan nuzul artinya turun. Jadi asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Kedua, cara mengetahui kebenaran asbabun nuzul melalui riwayat yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak semua riwayat yang disandarkan kepadanya dapat dipegang. Harus melalui syarat-syarat tertentu sebagaimana yang ditetapkan para ahli hadis. Yang ketiga, jenis-jenis asbabun nuzul. Yang pertama, sebagai tanggapan atas suatu peristiwa umum. Yang kedua, sebagai tanggapan atau suatu peristiwa khusus. Yang ketiga, sebagai jawaban terhadap pertanyaan kepada Nabi. Selanjutnya materi keempat yaitu tentang Makkiyah dan Madaniyah. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Rasul sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sedangkan Madaniyah yaitu surat yang diturunkan setelah beliau ke Madinah. Adapun ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, surat Makkiyah didominasi ayat-ayat pendek. Kedua, Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Ketiga, setiap surat yang diawali Fawatihus Suwar. Ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, surat Madaniyah didominasi ayat-ayat panjang. Kedua, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga, surat Madaniyah didominasi oleh pembahasan masalah hukum ibadah, muamalah, dan jihad. Ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, surat Madaniyah didominasi ayat-ayat panjang. Yang kedua, surat-surat yang menyebutkan orang-orang munafik kecuali surat Al-Ankabut. Yang ketiga adalah faedah mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dalam penafsiran Al-Quran. Kedua, mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Ketiga, mengetahui sejarah syariat agama beserta hukumnya. Adapun perbedaan surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, perbedaan waktu turunnya surat. Yang kedua, surat Makkiyah merupakan surat yang turun meskipun bukan dari Mekah dan diturunkan sebelum hijrah, dan surat Madaniyah merupakan surat yang turun meskipun bukan dari Madinah dan turun setelah hijrah. Madaniyah diturunkan di Arafah dan Mekah diturunkan setelah hijrah. Yang kedua, salah satu landasan bahwa ayat Al-Quran termasuk Makkiyah adalah terdapat kalimat ya ayuhan nas, dan tanda bahwa ayat Al-Quran turun di Madaniyah adalah terdapat pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Selanjutnya materi terakhir yaitu materi nomor 5 tentang nasikh dan mansukh. Secara etimologi artinya pengertian nasikh dan mansukh. Secara etimologi artinya mengubah atau menghilangkan atau mengganti atau memindahkan. Sesuatu yang menghilangkan
menggantikan, mengubah, dan memindahkan disebut nasikh. Sedangkan sesuatu yang dihilangkan, yang diubah disebut mansukh. Secara terminologi adalah mengangkat atau menghapus dalil hukum syar'i dengan hukum syar'i yang lain. Sedangkan mansukh ialah hukum yang telah dihapus. Yang kedua, syarat-syarat nasikh. Hukum yang dinasikhkan atau mansukh berupa hukum syar'i. Yang kedua, adanya hukum dalil. Yang ketiga terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Yang ketiga, hikmah nasikh dan mansukh. Satu, menunjukkan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang paling sempurna. Kedua, untuk kemaslahatan dan kebaikan umat Islam. Yang ketiga, merupakan salah satu kondisi yang amat penting bagi penafsiran Al-Quran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.